pertama saya ingin membacakan pertanyaan dari Ibu Helen. Ibu Helen menanyakan kepada kita semua, bagaimana membuat anak itu tertarik membaca buku, karena anak saya lebih suka belajar via audio ketimbang membaca. Nah, itu yang pertama, Pak. Ya. Lalu gaya belajar itu ada 3 ya, yang utama ya. Gaya belajar auditory, berarti dia akan suka mendengar. Gaya belajar visual itu ada visual tulisan dan ada visual gambar. Kalau visual tulisan dia akan suka membaca buku di perpustakaan atau di kamar, tapi kalau visual gambar ya dia akan suka buku yang ada gambarnya atau malah melihat YouTube. Kalau yang YouTube kombinasi sebenarnya antara visual dan auditory. Nggak ada yang gaya belajar tunggal. Bahkan manusia punya 3-tiganya, tapi mana yang lebih dominan. Lalu ada gaya belajar kinestetik, di mana semua panca inderanya harus terlibat, harus banyak bergerak. Anak kinestetik harus diberi kesempatan banyak olahraga. Kalau yang lain seminggu 2-3 kali, anak kinestetik harus harian untuk diberi kesempatan renang atau jalan kaki atau sepedaan, apapun juga, yang penting dia bergerak. Bahkan sebelum jam-jam belajarnya, jam Zoom-nya, jam online-nya, dia harus diajak olahraga dulu supaya si kinestetik ini akhirnya banyak serotonin di otaknya karena dia olahraga, lalu bisa duduk diam. Nah, tapi bagi gaya belajar yang memang auditory ya, itu orang tua kalau betul-betul mau jadi orang tua yang smart, yang mau punya anak-anak hebat, maka anak-anak yang belajar dengan telinganya, dia mengingat apa yang didengar. Dia nggak suka baca. Nah, maka orang tua bisa mendrill dengan cara apa? Diskusi, belajar kelompok, kasih izin dia pergi ke rumah teman atau teman yang ke rumah kita. Ya, pilih aja yang sehat-sehat, yang orang tuanya, kakeknya udah vaksin semuanya. Tapi anak-anak auditor itu akan mengingat apa yang dia dengar. Nah, di sekolah, dia terpaksa mau nggak mau harus belajar klasikal sesuai dengan cara masing-masing guru mengajar. Tapi di rumah, nah kalau kita bicara parenting, maka orang tua harus memberi kesempatan anak belajar dengan caranya. Anak-anak auditory yang mengingat apa yang dia dengar, wah paling senang diskusi. Jadi waktu anak saya nomor 3 itu auditory, nomor 1 visual. Dia suka di kamar sendirian. Anak visual tulisan yang suka membaca, ibu jangan salah ya. Wah udah seminar parenting nih, aku jadi ibu yang baik. Yuk nak, belajar di kamar, mama dampingi. Jangan kaget ya, mah keluar, aku terganggu. Ibu akan diusir, jangan kepahitan ya. Itu anak emang cocoknya membaca dalam hati di kamar sendirian. Tapi si auditor yang sukanya dengan suka ngoceh, suka ya orang itu ketahuan. Kalau suka banyak ngomong, itu biasanya cara belajarnya juga auditory, nggak suka baca. Yang suka baca nggak banyak ngomong gitu ya. Nah, anak yang nggak suka baca disuruh baca tambah stres. Ajak diskusi aja. Bahkan saya punya pengalaman anak nomor 3 ini yang waktu itu kalau belajar tuh sukanya diskusi kan. Jadi kalau besok ujian, saya masuk kamarnya kita tanya jawab. Papa, aku besok ulangannya 3, Pak. Mau bantu nggak? Pastilah. Seperti biasa ya, Papa siapin ceramah, kamu belajar 1 jam, nanti Papa masuk tanya jawab. Ya kelamaan, Pak. Aku belajar, Papa masuk tanya jawab. Aku belajar, kelamaan, Pak. Besok ulangannya 3. Terus cara belajar yang cepat gimana? Aku tanya, Papa jawab. Aku tanya, Papa jawab. Yang sekolah siapa? Jadi anak saya yang baca pertanyaan, lalu saya cari jawabannya, saya baca. Ini makhluk spesies jenis ini nih. Dia akan kalau dia baca pertanyaan, dia pengen tahu jawabannya kan. Dia dengerin baik-baik, masuk ke otaknya gitu. Nah, anak seperti ini memang ada harga yang harus dibayar kalau mau Bapak Ibu anaknya pandai. Yaitu dengan cara belajar kelompok atau tanya jawab. Kalau Bapak Ibu nggak sabar nyariin jawabannya, baca sendiri kenapa sih? Itu jawaban juga ada di buku. Iya ada, tapi dia nggak suka baca gitu ya. Nah di sekolah biar dia belajar membaca. Tapi kalau di rumah mau membantu dia belajar dengan caranya, ya kita harus menyesuaikan sebagai mendampingi dia belajar sampai nanti dia cukup dewasa dan kuat dengan cita-citanya. Dan dia akan mencoba untuk membaca, walaupun itu susah sekali, penderitaan bagi dia. Dia tahu betul bahwa lebih enak diskusi sama teman. Bersyukur kalau dia punya teman yang mau diajak diskusi. Jadi memang ini berbicara gaya belajar. Bukan berarti nggak bisa berlatih ya, tapi orang-orang seperti itu memang adalah penderitaan untuk membaca. Nah, kalau dia menderita, maka butuh dimotivasi. Motivasinya apa? Seperti tadi, apa yang disukai? Dia suka makan, suka ke mall, suka jalan-jalan. Selesai baca 1 buku, ya kita apa ke kafe, kita ke Bandung, kita pergi ke tempat yang instagramable, terserah targetnya apa, mau baca buku yang tebal tipis atau membaca dalam arti ya belajar
belajar gitu ya, harian gitu ya. Ya harus dimotivasi. Tapi motivasi kalau yang motivasi dari dalam tadi, ya biarkan dia membaca karena sebuah keinginan tujuannya. Kalau dia cita-citanya, saya nggak perlu baca, aku mau jadi chef, aku mau jadi animator. Emang membaca kan tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuannya kan juga nggak usah dipaksa ya. Minimal ya membaca materi pelajaran yang ditugaskan, dan untuk materi itu paling nggak dia 6 atau 7 naik kelas gitu ya. Sedangkan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita hidupnya 9 atau 10. Nanti dia akan hebat pada bidangnya. Ingat bahwa multiple intelligences, setiap orang unik, setiap orang cerdas pada bidangnya. Maafkan menggunakan kata-kata binatang, tapi biar anak-anak yang seperti Raja Wali ngambil jurusan terbang, anak-anak seperti kelinci mengambil jurusan lari, dan anak seperti kura-kura mengambil jurusan berenang atau menyelam. Ya, jangan si kelinci ngambil jurusan terbang, nanti dia merasa bodoh, merasa goblok, dibully lagi sama temannya. Raja Wali ngambil jurusan berenang, ya elah IP-nya 0,2, 2,0. Jadi termasuk juga bukan hanya multiple intelligence, ya, gaya belajar, auditory, visual, kinestetik. Tuhan berkati. Baik.